Halo guys, selamat datang di Detail dan terima kasih buat kalian yang udah mau ngeklik video ini. Nah, di video kali ini kita mau nyajikan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Scout Guide to the Zombie Apocalypse, dirilis pada Oktober 2015 yang disutradarai oleh Christopher B. Landon. Film ini bercerita tentang beberapa anak pramuka yang berjuang dan bertarung melawan zombie. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang OB yang mengepel lantai sambil mendengarkan musik menggunakan handset di sebuah lorong. Kayaknya itu di rumah sakit, sampai akhirnya ia melihat ada seorang profesor di sebuah ruangan. Kemudian ia masuk dan mengatakan bahwa ia akan mengepel lantai di ruangan itu. Si profesor langsung pergi sambil bilang jangan menyentuh apapun. Nah, tapi setelah si profesor pergi, si OB ini penasaran dengan apa yang ada di balik tirai yang ada di ruangan itu. Ia pun masuk dan tanpa sengaja membuat kekacauan. Nah, di sini awal mula permasalahan akan terjadi. Sampai pada akhirnya, si pasien tersebut bangun, lalu menyerang si OB. Di sini juga kita akan tahu bahwa si pasien adalah zombie, yang kemudian menularkan kezombiannya pada si OB. Dan si OB juga gak mau kalah, ia pun ikut nularin ke si profesor. Scene berlanjut di ruangan kelas, di mana di situ ada Roger, si squad leader, yang diperankan oleh David Kocher, Ben sebagai tokoh utama yang diperankan oleh T.A. Sheridan, Carter yang diperankan oleh Logan Miller, dan Oggy yang diperankan oleh Joey Morgan. Mereka adalah grup pramuka yang sedang berusaha merekrut anggota baru. Tapi ternyata di situ mereka gagal dan siswa itu pun pergi. Sedikit informasi bahwa Ben, Carter, dan Oggy ini merupakan murid kelas 3 SMA. Mereka sudah mengikuti pramuka sejak umur 6 tahun. Jadi sebentar lagi sudah mau masuk bangku perkuliahan. Nah, setelah siswa yang gagal direkrut itu pergi, mereka berkumpul dan membicarakan tentang upacara perkemahan yang akan mereka adakan malam itu. Upacara itu diadakan dalam rangka pelantikan Oggy sebagai peserta terbaik untuk mendapatkan Condor Badge. Buat kalian yang nggak tahu, Condor Badge itu adalah penghargaan tertinggi dalam pramuka. Nah, kemudian Carter dan Ben pulang pakai mobil ayahnya Ben. Si Carter ngomong sekaligus ngajak si Ben untuk keluar dari pramuka. Tapi Ben menolaknya karena yang pertama, ayah si Oggy kan baru meninggal. Jadi ia takut nanti kalau mereka ngomongnya sekarang, si Oggy malah tambah sedih. Dan yang kedua, karena malam itu adalah malam pelantikan Oggy untuk menerima Condor Badge. Sedang asik berdebat, si Ben tanpa sengaja menabrak sesuatu. Ia turun untuk memeriksa dan ternyata itu adalah seekor rusa. Setelah itu Ben langsung melihat mobilnya yang ternyata ban mobilnya kempes. Ben kemudian menggantinya dengan ban baru. Saat itu juga ada sebuah mobil yang berhenti yang ternyata itu adalah Jeff, cowok dari adiknya Carter, yaitu Kendall. Dilihat dari tatapan Ben, bisa kita simpulkan bahwa Ben jatuh cinta sama Kendall. Ben menjelaskan bahwa mereka baru saja menabrak seekor rusa. Lalu Kendall menjawab bahwa sepertinya rusa itu telah lolos dari mobilnya si Ben. Ben merasa heran dan memastikan kembali kalau rusa yang mereka tabrak itu sebenarnya sudah mati. Namun ternyata Kendall benar, rusa itu sudah hilang dari lokasi tersebut. Sementara si Carter mendapatkan undangan pesta senior rahasia dari si Jeff. Carter ngajak si Ben untuk ikut pesta rahasia yang diadakan malam itu. Awalnya Ben menolaknya, namun karena Carter memaksa, akhirnya Ben mengiyakan. Sampai di tempatnya Carter, mereka dihadang oleh Nyonya Fielder, yang marah-marah sambil mengatakan bahwa sampahnya Carter menghalangi jalannya. Dan ternyata Nyonya Fielder ini adalah tetangganya Carter yang memiliki banyak sekali kucing peliharaan. Sementara itu, di tempat lain, Roger yang sebagai squad leadernya mereka sedang berjalan menuju tempat perkemahan. Namun di tengah jalan, ia menemukan sebuah kartu nama.
Yang kalau kita lihat dari fotonya, itu adalah si profesor yang ada di awal film tadi. Tak beberapa langkah ia melanjutkan perjalanannya, Roger melihat bahwa semak-semak yang ada di sampingnya bergoyang. Mungkin ia menyangka bahwa di situ ada orang yang lagi. Tapi dugaannya salah, dan ternyata itu adalah seekor rusa yang mana rusa tersebut adalah rusa yang ditabrak si Ben tadi. Dan seketika Roger pun langsung mengeluarkan pisau keberuntungannya dan kemudian menancapkannya ke mata si rusa zombie tersebut, sampai rusa itu pun mati. Tanpa disangka-sangka, ternyata di belakangnya sudah ada si Profesor Botak yang siap memangsa si Roger. Sementara itu, Ben dan Carter sedang bersiap-siap untuk perkemahan mereka nanti malam. Sehingga sementara di sebuah minimarket, di sana Carter bilang kalau ingin membeli bir. Namun karena mereka belum cukup umur, si Carter berencana meminta bantuan sama orang gila yang ada di depan Indomaret tersebut. Ya namanya minta bantuan sama orang gila, yang ada malah orang gila tersebut membeli barang-barang yang ia inginkan. Carter dan Ben yang melihat hal tersebut berusaha masuk ke dalam Indomaret untuk mengambil uang mereka. Carter langsung masuk ke dalam, namun Ben bertemu dengan Dennis, yang merupakan mantan teman sekolahnya dulu, dan sekarang bekerja di sebuah klub malam. Tanpa disengaja, tas yang dipegang Dennis putus, dan dengan keahliannya, Ben membantu menjambungkannya kembali. Merasa berutang budi, Dennis pun membantu si Ben untuk membelikannya bir. Thank you. Here, first and ever. Thank you. Yeah, thanks. Di tempat perkemahan, Augie yang sudah sampai duluan sedang bersiap-siap untuk acara mereka malam itu. Tak lama setelah itu, Carter dan Ben pun datang. Mereka membantu Augie sampai malam pun tiba. Saat mereka semua sudah tidur, Carter mencoba membangunkan Ben untuk ikut ke pesta. Sempat berdebat sebentar, namun akhirnya Ben mau ikut pergi. Saat berjalan menuju mobil, Ben menemukan pisau milik Roger, namun tetap melanjutkan perjalanan. Dan ketika hendak menghidupkan mobil, tiba-tiba Augie sudah ada di hadapan mereka. Ben dan Carter pun turun dan berjalan menuju Augie. Carter pun mengatakan bahwa ia ingin keluar dari pramuka. Augie juga bilang bahwa sebenarnya ia sudah tahu rencana busuk mereka untuk pergi ke pesta rahasia. Setelah berdebat panjang, mereka pun akhirnya terpisah. Carter dan Ben tetap pergi dan singgah di Indomaret. Namun Ben merasa heran karena keadaan kota terlihat sangat sepi, tidak seperti biasanya. Terlebih lagi kaca Indomaret yang pecah. Namun Carter bukannya memikirkan hal yang sama, malah mengajak si Ben untuk pergi ke klub malam karena melihat bahwa si penjaga sudah tidak ada. Mereka pun masuk dan ternyata di dalam sama sekali tidak ada orang. Saat Ben berjalan menuju meja, tiba-tiba keluar seorang perempuan yang ternyata perempuan itu. Dan kemudian dari arah belakang keluar satu ekor zombie raksasa yang mana zombie itu adalah penjaga dari klub malam tersebut. Dia mengejar Carter dan Ben, namun akhirnya mereka berdua terpisah. Ben lari ke kamar mandi, sedangkan Carter bersembunyi di balik meja. Zombie itu mengejar si Ben, dan tiba-tiba Dennis menembaknya dari belakang, sementara Carter menusuk kepala si zombie menggunakan pecahan botol. Keluar dari klub tersebut, ternyata mereka tetap dikejar oleh sekumpulan zombie yang nampaknya agak jauh. Melihat hal tersebut, mereka langsung menuju mobil, dan karena tergesa-gesa, ban mobilnya si Ben pun lepas. Dennis berusaha melawan zombie, sedangkan Ben dan Carter buru-buru memasang ban mobil. Beruntung tepat waktu, sehingga mereka bisa kabur dari sana. Di tempat lain, Augie yang pergi mencari Roger di rumahnya tidak menemukan siapapun di sana. Ia pun menyempatkan diri untuk membuang hajatnya di tempat si pembina Roger. Sampai tiba-tiba, Augie dikejar-kejar sampai berada di ruang bawah tanah. Saat melihat semprotan, dengan sigap Augie menyebutkan api ke pembina Roger sampai hangus terbakar. Ben, Carter, dan Dennis pergi mencari bantuan ke polisi karena mereka sedang dikejar-kejar oleh kerumunan zombie. Mereka masuk ke dalam dan mengunci pintu menggunakan tongkat. Namun, harus menghadapi satu zombie polisi yang menyerang mereka menggunakan pistol. Dengan cepat mereka melumpuhkannya menggunakan kapak dan semprotan gas yang ada di sana.
Sedangkan di luar, para zombie sudah berhasil memecahkan kaca pintu dan masuk. Ben, Carter, dan Dennis berlari ke dalam dan akhirnya harus terjebak dalam penjara. Setelah beberapa menit, terdapat sesuatu hal yang membuat para zombie keluar dari ruangan itu. Memanfaatkan keadaan, Ben inisiatif membuat pengkait menggunakan kondom untuk mengambil kunci yang tergantung di sana. Di luar, ternyata yang memancing zombie tadi adalah Augie, tapi ketahuan dan kabur ke dalam kantor polisi. Saat Ben sudah berhasil mengait kunci, namun akhirnya tertendang oleh Augie dan masuk ke dalam lubang. Dengan bantuan alat dan keahliannya, Augie berhasil membuka pintu penjara dan kabur dari tempat itu. Saat sudah keluar dari gedung polisi, Carter pancing karena melihat satu zombie polisi wanita yang tersangkut dan... Mereka pergi dan tiba-tiba bertemu dengan zombie, yang mana zombie itu adalah orang gila yang bertemu Ben dan Carter di awal tadi. Tak lama setelah itu, saat sedang bernyanyi-nyanyi, tiba-tiba datang seorang tentara yang menyelamatkan mereka. Si tentara menceritakan bahwa para warga sedang dievakuasi. Sampai saat Carter bercerita tentang sebuah pesta, si tentara langsung menuju ke alamat yang disebut oleh Carter. Setelah sampai, ternyata tempat itu kosong karena sebenarnya alamat yang diberikan oleh teman adiknya yaitu Kendall adalah alamat palsu. Akhirnya mereka bertiga bertengkar. Di saat ribut itulah, Dennis melihat si tentara sudah teler dan akhirnya berubah menjadi zombie. Setelah itu mereka mendapatkan informasi bahwa kota akan dibom pada jam 3 nanti. Carter mengidekan agar mereka pergi ke rumahnya karena adiknya Kendall biasanya menulis segala sesuatunya ke dalam buku diarinya. Sesampai di rumah Carter, mereka langsung ke kamar Kendall dan mencari di setiap sudut ruangan, namun tidak ketemu. Sampai Ben mendengar sesuatu di bawah. Dennis menyuruh Carter dan Augie untuk mengeceknya langsung ke bawah. Dennis melihat foto Kendall dan berkata kalau Ben harus mengambil keputusan. Ben merasa ragu. Dan untuk meyakinkannya, Dennis menyuruh Ben menciumnya. Di lantai bawah, Carter dan Augie melihat kalau ada pintu yang terbuka. Setelah menutupnya kembali, Carter meminta maaf dan mengatakan kalau dia dan Ben kabur saat perkemahan itu adalah idenya sendiri. Augie bilang, ya sudahlah, sudah terlanjur. Dan tiba-tiba, mereka disergap oleh dua zombie yang masuk ke rumah. Augie berhasil mengalahkan zombie yang satunya, dan langsung menolong Carter yang tertangkap oleh zombie Nyonya Fielder. Beruntungnya, gigi palsu Nyonya Fielder copot, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan zombie-zombie tersebut. Tapi ternyata, suara mereka memancing zombie-zombie yang ada di luar untuk masuk ke dalam. Carter dan Augie lari ke atas dan langsung menutup pintu kamar. Ben yang panik berusaha kabur melalui jendela. Dia menyuruh Carter dan Dennis duluan, lalu disusul oleh Augie. Nah, saat giliran Ben meloncat, dia melihat buku diari Kendall yang terjatuh. Ben kembali lagi dan mengambil buku itu. Saat akan melompat, trampolin sudah dipenuhi oleh zombie. Dan saat akan terjatuh, Ben berpegangan pada sesuatu. Melihat hal itu, Dennis berusaha mengalihkan perhatian para zombie di trampolin. Tak lama setelah itu, tak ingin berlama-lama, mereka pun mencari mobil dan sampailah di rumah Nyonya Fielder. Saat menuju garasi, mereka bertemu dengan kucing-kucing peliharaan Nyonya Fielder, yang ternyata juga sudah tertular oleh virus zombie. Namun akhirnya mereka berhasil kabur dan membawa mobil Nyonya Fielder. Di luar, mereka sudah dinanti oleh zombie Roger. Tanpa berpikir panjang, Ben langsung menabrak dan melanjutkan perjalanan. Mereka berpisah dengan Dennis yang pergi menuju pertahanan untuk mengabari tentara yang ada di sana. Sedangkan Ben, Carter, dan Augie langsung pergi ke sebuah toko dan membuat persenjataan untuk melumpuhkan para zombie.
Sementara itu di tempat pesta, Chloe dan pacarnya malah sedang asik main-main. Namun tiba-tiba, di dalam, pacar Kendall mengatakan bahwa alamat yang diberikannya pada Carter adalah alamat palsu. Lalu mereka bertengkar dan Chloe sudah ada di belakangnya. Kendall yang takut kemudian berlari keluar, tapi malah membuka gerbang untuk zombie yang lain masuk. Kendall balik lari ke dalam, namun akhirnya terjebak di antara dua zombie. Dan pada saat itulah, Ben, Carter, dan Augie berperang melawan zombie-zombie yang ada di sana. Saat sudah terdesak, mereka mengarahkan orang-orang yang masih selamat agar keluar dari tempat itu. Ben menyuruh mereka pergi dan mengunci para zombie yang ada di sana. Saat sudah terpojok dalam ruangan, Augie merasa putus asa, lalu mengeluarkan bom yang dibawanya dalam tas. Saat akan menyalakan api, Ben meminta Augie berhenti sampai dia meminta maaf, sekaligus bersyukur karena telah mengikuti pramuka dan bertemu dengan Carter dan Augie. Saat pintunya hampir terbuka, Dennis berteriak, yang mana itu pertanda bahwa ada jalan keluar dari sana. Ben dan Carter langsung lari ke arah pintu keluar, namun Augie masih berusaha menyalakan bom tersebut. Dan akhirnya, mereka pun selamat. Namun masih ada satu zombie Roger. Saat mencari alat untuk menyerang, ternyata para tentara sudah datang dan menyelamatkan mereka. Paginya Ben dan Dennis ngobrol dan saling memuji satu sama lain. Tak lama setelah itu, Dennis melihat Kendall dan menyuruh Ben untuk menemuinya. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian alur cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.